Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah. Kisah ini dialami oleh dua orang pemuda yang waktu itu mereka nekat pulang kampung ketika masa pandemi. Dan akhirnya kedua pemuda ini harus dikarantina. Namun siapa sangka ternyata tempat karantinanya ini adalah tempat yang sangat menyeramkan. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Kalau yang mau ngopi, silakan siapkan kopinya dulu. Kalau yang mau makan, silakan siapkan makanannya dulu. Kalau yang mau mendengarkan saat hendak tertidur, silakan. Semoga kalian bermimpi indah. Dan kalau kalian yang mendengarkan saat bekerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian. Kalau tetap ingin mendengarkan, silakan saja. Yang penting tidak mengganggu aktivitas bekerja kalian dan semoga kerja kalian lancar. Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Sebut saja nama saya Edi. Saya adalah salah satu mahasiswa yang kuliah di ibu kota. Peristiwa ini terjadi ketika pandemi corona merajalela. Keadaan semakin lama semakin meresahkan. Korban yang terjangkit corona terus bertambah setiap harinya. Keadaan pun semakin sulit. Terlebih lagi, aku yang kuliah di ibu kota harus benar-benar kesulitan. Sebab itulah orang tuaku lalu menyuruhku untuk pulang. Mereka sangat khawatir dengan keadaanku di ibu kota. Sesuai keinginannya, kuputuskan waktu itu untuk pulang. Karena kuliah pun berjalan secara daring. Sebenarnya, waktu itu aku berpikir beberapa kali untuk pulang. Mengingat di beberapa daerah, aturan mulai diperketat. Terlebih lagi, di setiap perbatasan daerah, pasti penjagaannya cukup ketat. Namun orang tuaku tetap memaksaku untuk pulang. Akhirnya aku mengajak salah satu temanku yang memang satu kampung denganku. Aku memutuskan untuk pulang bersama temanku menggunakan sepeda motor. Walaupun waktu itu kami harus kucing-kucingan dengan petugas jaga di perbatasan. Namun akhirnya kita bisa sampai di desa tempat kami tinggal. Namun ketika sampai di perbatasan desa, ternyata gerbang desa itu dijaga oleh beberapa petugas. Akhirnya, mau tidak mau, aku bersama temanku yang bernama Yusuf ini harus menjalani pemeriksaan corona. Setelah diperiksa, alhamdulillahnya kami negatif. Namun tetap saja, kami berdua ini harus menjalani karantina selama 1 minggu. Mau tidak mau, aku dan temanku lalu mengiyakan. Setelah itu, kami diantar oleh salah seorang petugas menuju tempat karantina. Setelah sampai di tempat karantina tersebut, kulihat tempat yang digunakan karantina itu adalah sekolah dasar. Sekolah dasar yang berada di kampungku ini ada dua. Satu sekolah dasar yang berada di ujung desa, yang berada berdekatan dengan jalan raya utama. Dan satu lagi sekolah dasar yang berada di ujung desa sebelah utara, tepat berbatasan dengan area perkebunan dan area pesawahan. Sekolah ini benar-benar jauh dengan pemukiman warga. Rumah yang paling dekat saja untuk ke sekolah ini berjarak sekitar 300 meter. Aku, temanku, dan salah seorang petugas selalu turun dari mobil. Kulihat di gerbang depan sekolah tersebut dijaga oleh 3 orang bapak-bapak. Kami lalu dikenalkan ke bapak-bapak tersebut dan diberitahu bahwa kami akan dikarantina di sini selama 1 minggu. Saya waktu itu coba tersenyum kepada bapak-bapak yang berjaga. Ternyata mereka yang berjaga ini cukup ramah juga. Setelah itu, petugas lalu pamit dan kami berdua diantar oleh bapak-bapak yang berjaga di gerbang depan. Saat masuk, ternyata kami harus ditempatkan berpisah. Aku ditempatkan waktu itu di kelas 2, sedangkan Yusuf ditempatkan di kelas 1. Bisa dibilang kami tetap samping-sampingan.
Walaupun begitu, namun satu ruangan kelas sekolah itu benar-benar luas bagiku. Benar-benar seperti diisolasi. Terlebih lagi, di ruangan tersebut tidak ada kamar mandinya. Kalau ke kamar mandi, kita harus keluar. Dan posisi kamar mandinya itu berada berdekatan dengan ruang guru. Di belakangnya langsung berbatasan dengan area pesawahan. Aku tidak ambil pusing dengan keadaan seperti itu. Toh hanya seminggu. Anggap saja cuman liburan saja. Sore harinya, ternyata orang tuaku mendengar kabar bahwa aku harus dikarantina. Mereka berhendak menjengukku. Namun saat di gerbang depan, mereka ditahan oleh petugas. Menurut petugas, kami belum boleh bertemu dengan siapapun dari luar. Khawatirnya, posisiku ini ada kemungkinan terkena oleh virus corona. Jadi tetap selama karantina ini tidak boleh dipertemukan dengan orang lain. Orang tuaku waktu itu hanya menghela napas panjang. Karena mau tidak mau, itu aturan yang harus diterapkan. Mereka hanya menitipkan makanan untukku. Setelah itu mereka langsung pamit pulang. Aku hanya melihat mereka dari kejauhan sambil melambaikan tangan. Namun sesekali aku kirim pesan kepada mereka supaya mereka tetap tenang. Hanya seminggu aku dikarantina. Semoga saja aku tidak positif corona ketika dicek lagi nanti. Singkat cerita, malam pun tiba. Aku yang waktu itu kelelahan sepanjang perjalanan memutuskan untuk beristirahat saja. Di ruangan kelas atau di ruangan karantina itu terdapat satu buah kasur yang digunakan untuk kami beristirahat. Saya waktu itu langsung tertidur di atas kasur. Entah pukul berapa, aku mendengar ada suara anak kecil yang seperti bermain. Awalnya aku biarkan saja, namun lama-kelamaan suara itu semakin terdengar jelas. Akhirnya pelan-pelan aku coba membuka mata. Dan saat kulihat, ruangan itu kosong. Tak ada siapapun selain diriku. Aku coba duduk. Kulihat kembali. Benar-benar tak ada siapapun. Aku coba bangkit. Melihat dari jendela yang waktu itu tidak tertutup gorden. Di luar pun tampak sepi. Aku berpikir hanya salah dengar saja. Aku memutuskan untuk melanjutkan tidurku. Akhirnya aku bisa terlelap malam itu. Suara anak kecil itu tidak kembali terdengar. Hingga akhirnya aku bangun pada pagi hari. Saat ku bangun, aku langsung pergi ke kamar mandi yang berada di luar. Kamar mandi di sekolah itu berada berdekatan dengan ruang guru. Aku ke sana. Kulihat temanku juga sudah berada di luar kelas. Aku hanya bertegur sapa sebentar, lalu berangkat menuju kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, aku berniat untuk menjemurkan diri di tengah lapangan sekolahan tersebut, sambil membawa kursi. Sambil berjemur, aku bermain ponsel. Hingga tak berapa lama, salah satu temanku pun menghampiriku. "Ed, kamu semalam tidur nyenyak gak?" "Lumayan, Sup. Kenapa gitu?" "Enggak, aku malah gak bisa tidur, Emang kenapa?" "Aku dengar suara anak kecil." "Sama, aku dengar juga suara anak kecil. Mereka seperti bermain-main." "Nah itu dia. Pas aku buka mata, aku gak lihat sosoknya." "Wah, masa iya sih ah?" Tak berapa lama, ada salah satu petugas menghampiri kami. "Kang, nanti makanannya diantar ya ke ruangan." "Oh iya, Mang, makasih." "Oh iya, Mang, di sini memang yang karantina cuman kami berdua ya? Apa ada yang lain?" "Ada, tuh di kelas 5. Tapi hari ini dia pulang. Paling nanti sorean, nunggu dites, mudah-mudahan gak positif. Kalau positif ya mungkin lanjut karantina. Kalau misalnya negatif baru boleh pulang." "Oh gitu ya." "Oh iya, Mang, kalau malam memang sering ada suara yang aneh-aneh, Mang, di sini." "Suara aneh gimana?" "Ya tadi malam saya dengar suara anak kecil yang lagi main." "Mungkin angin, Kang. Jangan terlalu didengerin. Ya, kalau memang malam ada apa-apa, kami yang di gerbang juga standby. Kalau di gerbang tidak ada, berarti kami berjaga di ruang guru." "Oh iya, makasih, Pak. Oh, satu lagi, Pak." "Kenapa, Mas?" "Ini, apa kalau misalnya kami nitip buat beli rokok bisa?" "Bisa, nanti titipin aja ke saya. Nanti biar saya yang ke warung."
Oh ya, makasih kalau gitu, Mang. Setelah itu, petugas itu lalu pergi. Saya dan Yusuf lalu melanjutkan obrolan kami. Setelah cukup siang, akhirnya kami pun masuk kembali ke ruangan karantina. Hingga pada pukul 4 sore, waktu itu kulihat stok rokokku habis. Aku berjalan menuju gerbang. Sebelum sampai gerbang, petugas itu berlari menghampiri saya. Mau kemana, Kang? Ini, Mang, saya mau beli rokok. Aduh, nggak boleh keluar, Kang. Iya, nitip aja ke Mamang. Kira-kira mau nggak Mamang beliin? Ya udah, nggak apa-apa, sini Mamang beliin. Setelah itu, aku memberikan sejumlah uang kepada petugas tersebut. Dan tak berapa lama, petugas itu kembali dan membawa pesananku. Aku pun memberikan beberapa uang untuk petugas itu, karena dia sudah mau membelikan rokokku. Aku langsung kembali ke kelas tempat karantinaku. Sambil menunggu waktu, aku melihat media sosial di HP-ku. Hingga tak terasa, azan maghrib pun berkumandang. Bergegas, waktu itu aku melaksanakan sholat. Setelah sholat, ada beberapa petugas yang lalu mengantarkan makanan. Setelah selesai makan, aku keluar dari kelas. Kulihat suasana malam tampak benar-benar indah. Langit malam waktu itu benar-benar dipenuhi oleh bintang-bintang. Aku yang waktu itu lama di kota, melihat suasana pedesaan seperti itu, benar-benar serasa nyaman. Hingga aku dikagetkan dengan temanku yang waktu itu keluar juga dari kelas. Ed, ngapain Ini lagi lihat langit. Kayak apa aja lihat langit. Jarang-jarang kan Sup di kota kayak gini. Lihat langit juga paling 1-2 bintangnya. Iya bener juga ya. Oh ya, kamu masih punya rokok nggak, Ed? Ini masih ada. Tadi nitip ke petugas. Oh emang bisa nitip? Ya nitip aja beli sana. Oh ya udah. Malam sekarang mah nggak enak nyuruhnya juga. Oh ya udah tuh minta aja punya kamu. Nih. Aku lalu memberikan rokok kepada teman. Di situ kami berdua mengobrol sambil merokok. Hingga tak berapa lama, ada salah satu petugas yang menghampiri kami. Belum pada tidur? Belum, Mang, suntuk di dalam terus. Ya udah, di luar aja. Tapi kalau siang jangan kayak gini ya. Nanti kelihatan petugas kesehatan, malah Mamang yang di sini yang dimarahin, ya. Iya, Mang, aman, tenang, Mang. Kami pun melanjutkan obrolan kami. Pada pukul 9 malam, kami waktu itu masih di luar. Samar-samar, aku melihat dari kelas 4, karena posisi jendelanya tidak pakai gordeng, aku melihat ada orang yang mengintip kami dari dalam kelas tersebut. Sambil melihat ke orang yang mengintip itu, aku panggil temanku. Sup, kamu lihat gak itu yang mengintip di kelas 4? Mana, Ed? Saat dilihat temanku, ternyata temanku juga bisa melihat. Iya ya, itu siapa ya? Apa yang di karantina juga? Iya, tapi katanya kan yang di karantina di kelas 5. Tadi sore kan udah pulang. Aku juga tadi lihat. Si bapak itu pulang ini di kelas 4 loh. Aku pun coba tersenyum kepada sosok yang mengintip itu. Namun sosok itu terus saja menatapku dengan tatapan yang aneh. Tak mau berlama-lama saling bertatapan, akhirnya aku palingkan wajahku sambil menatap ke arah temanku. Sup, aneh kok ngeliatin terus gitu. Lama-kelamaan kayak serem juga. Iya ya, udah biarin aja lah. Pura-pura gak ngeliat, ucap Yusuf. Aku dan Yusuf lalu memulai obrolan kembali supaya tidak menatap ke arah sosok yang mengintip itu. Hingga akhirnya saat sudah pukul 9:30 malam, aku coba tengok kembali. Saat aku menengok ke arah kelas 4, tak ada sosok yang mengintip itu. Sup, udah tidak ada. Udah tidur kali, udah. Besok aja kamu tanya ke petugas. Ya. Setelah itu, aku dan Yusuf memutuskan untuk langsung beristirahat di ruangan karantina kami masing-masing. Kami lalu beristirahat. Setelah masuk, aku rebahkan diri di kasur sambil menatap langit-langit. Belum sempat terpejam, aku mendengar suara. Ada suara jendela kaca yang seperti diketuk. Awalnya aku biarkan saja.
Namun lama-kelamaan, suara itu semakin jelas. Aku lalu bangkit, dan saat aku melihat ke arah kaca jendela yang berbatasan dengan area pesawahan, di situ kulihat sosok yang mirip dengan wanita yang kulihat di kelas 4 yang mengintip. Dia melihat dari balik kaca. Namun, di situ aku langsung kaget. Karena sosok ini seperti berbeda. Dia berambut panjang, namun rambutnya acak-acakan. Matanya tajam melihat ke arahku. Dan tangannya yang ditempelkan ke arah jendela kaca ini terlihat benar-benar menyeramkan. Jadi, kuku-kuku tangannya itu tampak panjang dengan ada beberapa borok dari tangannya. Aku yang melihat sosok tersebut hanya berdiam diri. Hingga tak berapa lama, sosok itu kembali mengetuk dengan tangan kirinya sambil tersenyum lebar. Melihat penampakan itu, otomatis aku langsung berlari menuju keluar. Tolong, 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 tolong. Yusuf yang waktu itu belum tertidur juga, dia langsung keluar kelas. Ed, kenapa Ed? Aku tak menghiraukan Yusuf. Aku berlari ke arah ruang guru. Pak, tolong Pak. Hingga beberapa lama, beberapa petugas keluar. Kenapa Kang? Kenapa Kang? Itu Pak, di jendela Pak. Di jendela dekat tempat karantina saya Pak. Ada setan Pak. Ada setan. Beberapa petugas lalu mengantar saya untuk kembali ke tempat di mana saya melihat setan itu. Yusuf pun lalu menghampiri kami. Ed, kamu kenapa Ed? Sup, ada setan di kelasku. Mana Kang? Gak ada apa-apa. Itu Pak, di jendela sebelah sana yang dekat sawah. Ada yang ngintip. Oh, udah gini aja bentar. Petugas di sana lalu menyuruh salah satu petugas yang lain untuk mengambilkan gordeng yang berada di ruang guru. Hingga tak berapa lama, salah satu petugas itu lalu datang sambil membawa gordeng. Udah kita pasang aja, biar nggak bisa lihat langsung ke sana. Iya Pak, ngeri Pak, saya takut Pak. Udah nggak apa-apa, biarin aja. Tapi Pak, kalau malam datang lagi, udah tidur aja. Insya Allah nggak bakal datang lagi. Makanya kalau mau tidur berdoa Kang. Iya Pak, iya Pak. Ucapku yang hanya tertunduk waktu itu. Yusuf lalu menghampiri saya. Ed, kamu lihat apaan Ed? Itu Sup, perempuan yang di kelas 4. Tapi pas kelihatan jelas, serem banget Wah, kamu jangan nakut-nakutin Pak, kelas saya juga Pak, gordingin Pak, ucap Yusuf waktu itu. Ya, nanti kami tutup pakai gordeng semuanya. Ya Pak, makasih. Dan setelah itu, jendela yang berbatasan dengan area pesawahan, baik yang berbatasan langsung melihat ke lapangan sekolah, sudah ditutup menggunakan gordeng. Di ruangan saya dan di ruangan tempat Yusuf dikarantina juga. Dan setelah itu Yusuf kembali ke ruangan, petugas pun lalu kembali lagi ke ruangan guru. Aku di situ belum bisa tidur. Jujur saja, bayangan perempuan tadi masih terlintas jelas di kepalaku. Lalu aku memutuskan untuk menutup kepalaku menggunakan bantal waktu itu, supaya aku tidak kembali mendengar suara ketukan itu. Hingga akhirnya usahaku berhasil. Tak lama kemudian aku langsung tertidur. Entah pukul berapa, aku kembali mendengar. Dan kini yang ku dengar adalah suara papan tulis yang seperti digesek menggunakan kuku yang panjang. Suaranya benar-benar terdengar ngilu di telinga. Akhirnya aku membuka mata dengan posisi wajahku masih ditutup menggunakan bantal waktu itu. Tanpa sadar, aku lempar bantal tersebut dan langsung duduk dari kasurku, melihat ke arah papan tulis dengan mata yang waktu itu masih setengah mengantuk. Samar-samar, kulihat ada sosok perempuan yang berdiri tepat di papan tulis. Tangannya menempel ke arah papan tulis dan wajahnya menatap ke arahku. Melihat pemandangan itu, kesadaranku langsung pulih sepenuhnya. Dan kulihat dengan jelas, sosok itu benar-benar menyeramkan. Dengan wajah yang menakutkan. Wajahnya seperti keriput
namun dipenuhi oleh borok, serta matanya yang tajam menatap ke arahku. Bajunya warna putih, namun di beberapa bagian ada noda coklat seperti noda tanah, serta tangannya yang berkuku sangat tajam digesekkan di papan tulis tersebut. Sosok itu lalu menyeringai ke arahku. Aku ingin teriak waktu itu, namun tidak bisa. Tangan kananku bisa digerakkan. Dengan refleks, aku pukul tembok yang berbatasan dengan kamar Yusuf waktu itu. Berharap Yusuf mendengar pukulan dari tembokku. Namun ternyata usahaku sia-sia. Yusuf sepertinya tidak bisa mendengar. Sedangkan usaha aku untuk berteriak itu tidak membuahkan hasil karena suaraku seperti tertahan di tenggorokanku. Dan tak berapa lama, sosok itu mulai berjalan ke arahku. Nah, di situ kurasakan kakiku sudah benar-benar kaku, tidak bisa digerakkan. Ingin rasanya waktu itu benar-benar berteriak sekencang mungkin, tapi semuanya tidak bisa. Aku lalu pejamkan mataku sambil mencoba berdoa. Hingga tak berapa lama, saat aku terpejam ini, kurasakan sosok itu sepertinya sudah sangat dekat sekali denganku. Karena mulai tercium aroma bau yang tidak sedap. Seperti bau bangkai yang cukup menyengat. Aku waktu itu tidak berani membuka mataku. Mulutku pun seakan tidak bisa bersuara. Hanya tangan kananku yang bisa digerakkan. Sambil sesekali tanganku kucobakan untuk memukul ke arah depan, berharap sosok itu pergi. Hingga tak berapa lama, bau itu mulai menghilang. Aku belum berani membuka mata. Hingga ada sekitar 10 menitan, di situ pelan-pelan aku membuka mata. Dan saat aku membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Aku mulai merasa tenang. Kulihat semua badanku pun sudah bisa digerakkan. Di situ, aku memutuskan untuk pergi saja. Aku lalu bangkit dari kasurku dan berjalan ke pintu. Saat pintu dibuka, di belakang aku mendengar suara tawa. Suara tawa cekikikan perempuan. Bodohnya aku malah menoleh ke belakang. Dan saat aku menoleh ini, kulihat sosok perempuan yang berbaju putih itu, dia melambai-lambaikan tangannya. Rasa takutku sudah benar-benar memuncak waktu itu. Aku langsung berlari ke arah ruang guru sambil berteriak-teriak. Tolong, 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 tolong. Hingga tak berapa lama, beberapa penjaga pun keluar. Kang, kenapa Kang? Bang, itu bang, ada kuntilanak bang, di kelas bang. Seram bang, tolong bang, tolong bang. Tenang Kang. Enggak bang, itu bang, enggak mau bang. Saya enggak mau diam di sana lagi bang. Ada kuntilanak bang, takut bang. Belum reda ketakutanku, tiba-tiba dari arah kelas yang Yusuf tinggali atau ruang karantina Yusuf, terdengar suara Yusuf. Tolong! Kami pun yang mendengar langsung terdiam. Hingga tak berapa lama, suara itu terdengar kembali. Tolong! Kami langsung bergegas berlari ke arah ruangan tempat Yusuf dikarantina. Dan setelah ruangan itu terbuka, tampak Yusuf yang berdiam diri di pojokan kelas dengan posisi wajah itu ditulungkupkan ke kaki. Dia menutup kepalanya dengan terus bilang, tolong. Sup, Yusuf. Tolong, Sup. Kang, kenapa Kang? Yusuf lalu bangkit kan setelah melihat ada petugas dan saya di sana. Wajahnya benar-benar pucat waktu itu. Seperti dia sehabis melihat sosok yang benar-benar menakutkan. Tolong Pak, ada setan Pak. Iya tenang dulu. Setan perempuan Pak, beneran Pak. Aduh takut Pak. Teman kamu sama lihat setan. Aduh gimana ini?
Kamu lihat setan juga, Ed? Aku hanya mengangguk waktu itu. Tampak wajah Yusuf masih kepanik waktu itu. Gimana, Pak? Saya nggak mau tidur di sini lagi, Pak. Saya juga nggak mau, Pak. Takut, Pak. Ucap saya mengikuti ucapan Yusuf. Ya udah, gini aja. Kalian tidur satu ruangan aja kalau memang nggak mau dipindah. Tapi Pak, nggak mau di ruangan ini lagi. Terus mau di mana? Itu aja Pak, di kelas 6 Pak, yang berdekatan dengan ruang guru Pak. Jadi kalau ada apa-apa kan bisa cepet Pak. Ya udah. Tapi bantuin sana beres-beresnya. Iya Pak. Aku dan Yusuf waktu itu bergegas membereskan kasur yang berada di ruangan kami dan dibawa ke ruangan kelas 6. Setelah masuk, waktu itu aku berterima kasih juga kepada petugas yang sudah mau membantu kami. Walaupun waktu itu aku masih merasakan rasa takut juga. Setelah di dalam, aku dan Yusuf lalu berbincang. Sup, kamu tadi lihat apaan? Waduh, Ed, serem. Tadi kan aku lagi tidur nih. Tiba-tiba aku merasakan kayak ada tangan tuh. Megang kepalaku kayak ngebelai gitu kan. Tapi kok rasa tangannya tuh kayak kasar gitu. Terus kerasa banget tuh. Kuku-kukunya teh panjang. Terus. Otomatis kan aku bangun membuka mata. Pas ngebuka mata. Ed, itu sosok perempuan serem banget, Ed. Wajahnya itu penuh borok. Tangannya keriputan serem. Terus kuku-kukunya panjang. Pas aku noleh, dia malah nyengir. Aku loncat langsung diem di pojokan kelas. Aku teriak sekencang-kencangnya. Terus kamu sama beberapa petugas datang. Ya, aku sedikit tenang lah. Aku juga sama, Sup. Tadi diteror. Makanya aku lari langsung ke ruang guru. Waduh, jangan-jangan tempat ini angker ya. Ed, udahlah jangan mikir kayak gitu. Sekarang mending istirahat aja. Lalu kami berdua pun beristirahat. Esok harinya, kami berdua dibangunkan oleh petugas. Saat terbangun, kami diberitahu bahwa akan ada pengecekan dari petugas kesehatan. Dan petugas yang jaga bilang supaya kami berdiam diri di ruangan seperti biasanya. Kecuali kalau malam saat hendak tertidur, kami bisa tidur bareng di kelas 6. Bergegas waktu itu kami kembali ke ruangan kami masing-masing di kelas 1 dan di kelas 2. Dan tak berapa lama, petugas kesehatan pun mengecek. Setelah diperiksa, kami bergegas langsung membersihkan diri dan makan. Setelah itu, kami melanjutkan kembali untuk beristirahat di ruangan kami masing-masing. Hingga tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kami berdua baru bangun waktu itu. Kami langsung keluar dan mempersiapkan diri untuk pindah ke kelas 6. Petugas yang melihat tingkah kami mengangkut kasur, mereka tersenyum. Hingga sudah dekat, mereka bilang, "Kang, awas nanti malam ada setan lagi." Wah, Mang, jangan ngomong kayak gitu, Mang. Ntar kalau malam beneran datang, berabe, Mang. Petugas itu hanya tersenyum. Dia sepertinya doyan sekali membercandai kami. Setelah semuanya beres, kami berdua lalu diam di kelas 6 sambil mengobrol bersama Yusuf. Sup, ini kalau malam nanti ke kamar mandi, kamu antar ya. Emang kenapa kamu, Ed? Sakit perut, Ed? Nih sekarang aja, jangan malam-malam. Ngeri ah. Mana lagi kamar mandinya gelap gitu lagi. Ya mana bisa, Sup. Namanya kalau mulus dadakan gimana? Ya nanti kamu minta antar petugas aja, aku mah takut ah. Oh, kamu gak setia kawan, Sup. Setelah itu tak berapa lama, adzan maghrib pun berkumandang. Bergegas kami langsung melaksanakan sholat maghrib. Setelah itu, kami kembali bersantai dan berbincang-bincang. Hingga waktu menunjukkan pukul 8:30 malam. Tampak suasana sudah benar-benar sepi. Hanya ada kami berdua yang terdengar berbincang di dalam kelas. Aku intip sesekali keluar. Petugas yang berjaga pun sepertinya sudah berada di ruangan guru. Hanya ada 2 orang yang berjaga di gerbang depan. Hingga aku merasakan waktu itu perutku sakit. Seperti dugaanku, karena memang tadi sore makanannya sangat pedas. Jadi aku langsung merasakan sakit perut waktu itu. Aku bilang kepada Yusuf, "Sup, antar ke kamar mandi yuk." Wah, kamu Ed, parah malam Ed sekarang Ed.
Takut aku ah. Jangan gitu Sup, ayo ah, antar bentar aja bentar. Akhirnya Yusuf mengikutiku. Saat kami keluar, ternyata di ruang guru ada petugas yang duduk tepat di depan pintu. Mau kemana? Ini mau ke kamar mandi dulu, Mang. Bergegas waktu itu aku langsung berlari ke arah kamar mandi. Kamar mandi itu ada sekitar 4 ruangan. 2 ruangan untuk guru dan 2 ruangan lagi untuk siswa. Aku waktu itu membuka WC guru. Saat ku buka, tapak ada seorang nenek-nenek yang berjongkok. Bergegas aku tutup kembali kan. Maaf nek. Ucapku. Kenapa Ed? Ada orang di dalam. Oh, ya udah yang sebelahnya. Aku masuk ke WC sebelahnya yang kosong. Bergegas aku buang hajat di sana. Yusuf di luar. Sesekali aku panggil nama Yusuf. Sup. Iya, masih ada kan? Iya, nggak pergi, tenang aja. Nah, saat di kamar mandi ini, tiba-tiba aku berpikir, itu nenek-nenek yang di sebelah siapa? Perasaan sekolah ini jauh dengan rumah warga. Ditambah lagi, aku tidak melihat ada petugas jaga ini yang nenek-nenek. Apa dia salah satu yang dikarantina? Padahal tadi sore aku tak melihat ada yang dikarantina lagi kecuali kami berdua. Di situ aku langsung merasakan bulu kuduku berdiri. Sup, kamu masih ada kan? Kini tak ada jawaban dari Yusuf. Sup, jangan bercanda Sup. Sup, Yusuf. Bergegas aku selesaikan buang hajatku. Namun, saat aku hendak keluar, pintu kamar mandi itu seperti dikunci dari luar. Sob, jangan bercanda, Sob. Sob, buka, Sob. Cepat, Sob. Buka, Sob. Hei, Sob, Yusuf. Teriakku dari dalam. Namun, Yusuf tak menjawab dari luar. Di situ aku mulai merasakan panik. Apalagi kini, aku mendengar suara. Ada suara dari kamar mandi sebelah. Tepat dari kamar mandi yang kulihat ada nenek-neneknya itu. Aku melihat ke samping. Ada rasa khawatir juga. Sup, buka Sup. Kembali aku gedor pintu tersebut. Tak ada jawaban. Hingga tak berapa lama, aku mendengar suara. Bentar, nanti nenek buka. Jantungku langsung serasa copot mendengar suara itu. Aku bingung harus berbuat apa waktu itu. Suara itu seperti berasal dari kamar mandi sebelah. Namun aku coba tekan rasa takut. Mungkin itu adalah salah satu warga yang sengaja menumpang ke kamar mandi ini. Hingga tak berapa lama, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Bergegas aku langsung dorong pintu itu dan keluar. Dan saat keluar, aku tidak melihat temanku Yusuf. Karena penasaran, aku ketuk kamar mandi sebelah tempat si nenek itu. Nek, makasih ya Nek. Dan tanpa sengaja, tanganku itu mendorong pintu tersebut hingga aku melihat pemandangan di dalam. Di dalam sudah tak ada siapapun. Aku bingung, terus siapa yang membuka kamar mandiku? Di situ aku berpikir, mungkin Yusuf yang bercanda dan sengaja menakut-nakutiku. Bergegas waktu itu aku langsung berjalan menuju ruangan kelas 6. Ketika melewati ruang guru, petugas yang berjaga di sana bertanya, mana temannya? Loh, bukannya udah duluan Pak? Gak ada siapa-siapa. Mana saya cek? Petugas itu lalu berjalan bersama saya menuju kelas 6. Tuh, gak ada siapa-siapa. Beneran Pak, tadi teman saya kirain saya udah duluan. Aku dan petugas itu lalu mencari kembali keberadaan Yusuf. Sesampainya di kamar mandi. Tadi kamu lihat di mana? Di sini Pak, saya masuk ke dalam. Awalnya masih pas saya teriak-teriak masih ada suaranya. Lama-kelamaan gak ada suaranya. Terus pintu kamar mandi saya mendadak kekunci Pak. Ya saya pikir kan teman saya yang bercanda Pak. Lama-kelamaan tetap gak ada suaranya. Terus terdengar suara nenek-nenek Pak. Nenek-nenek? Iya Pak. Dia bilang, bentar nanti saya bukain. Setelah itu pintu ngebuka sendiri Pak. Wah, ada yang gak beres ini mah.
Ayo kembali ke ruang guru, kembali. Saat sudah di ruang guru, petugas itu lalu memberitahukan kejadian yang dialami saya dan Yusuf. Bergegas, para petugas itu lalu mencari keberadaan Yusuf. Hingga saat kami melewati perpustakaan, di situ samar-samar aku mendengar suara meminta tolong. Namun suaranya benar pelan. Pak, bentar pak. Saya kayak dengar suara minta tolong pak di dalam pak. Beberapa petugas itu lalu menghampiriku. Mereka coba mendengarkan suara tersebut. Dan ternyata benar. Di dalam perpustakaan ada orang yang minta tolong. Tanpa pikir panjang, petugas itu lalu membuka pintu perpustakaan itu. Dan saat terbuka, tampak Yusuf seperti sedang duduk. Badannya menyender ke tembok. Tampak wajahnya benar-benar ketakutan. Tolong, tolong, sambil ucapnya. Aku langsung menghampiri Yusuf. Sup, kamu kenapa, Sup? Petugas yang lain pun bergegas langsung membawa Yusuf. Mereka langsung menghubungi petugas kesehatan. Sup, kenapa, Sup? Yusuf tampak lemas waktu itu. Aku diseret nenek-nenek. Diseret nenek-nenek? Emang kamu ngapain? Gak tahu. Aku lupa. Aku pas nunggu kamu, aku gedor-gedor kan pintu sebelah. Pas aku gedor-gedor, aku lihat nenek-nenek, mukanya marah banget. Aku pelototin lagi kan. Tak berapa lama, wajahnya jadi serem bener, Ed. Aduh, ampun, pokoknya gak kuat aku ngingetnya. Udah, sekarang kamu tenang dulu, Sup. Setelah itu, petugas kesehatan lalu datang dan mengecek kondisi Yusuf. Mereka memutuskan akan membawa Yusuf ke tempat kesehatan terdekat. Karena dengan kondisi itu khawatirnya kesehatan Yusuf tambah drop. Karena terlihat waktu itu Yusuf masih terus berbicara tidak jelas. Yusuf pun dibawa waktu itu. Tinggal di tempat karantina itu hanya saya sendiri dengan beberapa petugas. Saya tidak berani masuk ke dalam kelas waktu itu. Saya berdiam diri saja di ruangan guru. Hingga akhirnya saya bertanya, Pak, kok banyak setannya sih Pak tempat ini? Nggak tahu Kang. Emang dulu tempat ini kan dulunya kuburan sebelum dijadiin sekolah. Udah lama banget dulu, mungkin kamu juga belum lahir pas sekolah ini dibangun. Saya juga masih muda waktu itu. Terus? Ya dengar-dengar sih kalau malam kan ya sering ada aja yang ngelihat penampakan, Nak. Makanya kan sekolah ini mah dari dulu nggak pernah ada penjaganya, dibiarin aja. Soalnya nggak akan ada yang maling kok. Waduh Pak, saya jadi takut Pak kalau malam Pak. Gimana Pak? Udah tenang aja. Kamu mau dipindahin? Ya pindahin aja Pak ke fasilitas kesehatan Pak. Saya takut Pak kalau di sini sendirian mah. Ya udah nanti saya kabarin juga. Lagi pula kami juga udah bingung kalau cuma jaga satu orang mah. Akhirnya malam itu juga petugas jaga lalu memberitahu bahwa saya ingin dipindahkan. Namun petugas kesehatan berbicara bahwa ketika sampai di fasilitas kesehatan, Yusuf kembali dicek. Dan ketika dicek, ternyata dia positif corona. Mau tidak mau, aku yang selalu bersamanya pun harus ke sana dan dicek. Ada perasaan lega juga saat mendengar jawaban petugas kesehatan seperti itu. Hingga tak berapa lama, mobil kesehatan pun datang. Aku bergegas langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Dan ketika di sana dicek, ternyata aku pun waktu itu positif corona. Ada perasaan senang. Kenapa senang? Karena ketika aku positif corona, berarti aku tidak dikarantina di tempat yang tadi. Aku akan dikarantina di fasilitas kesehatan. Jadi ada perasaan lega juga. Ya walaupun di sisi lain, aku sedih juga karena untuk bertemu dengan orang tua harus terhambat. Karena kami harus kembali menjalani karantina hingga kami dinyatakan negatif virus corona. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support
channel kami, dan kami juga tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dipermudah jalan rezekinya. Dan bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kami terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.